Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang fikih jenazah, yaitu bagian takfinul mayit, mengkafani mayit. Ini bulan Ramadan bahas jenazah ini seram ini. Biasanya kalau bulan Ramadan itu lebih fokus terkait keutamaan dan seterusnya. Takfinul mayit, ahkamut takfin salah satu. Dan sampai selesai ini. Ahkamut takfin salah satu, hukum-hukum mengkafani mayit itu ada 3 macam, ada 3 hukum. Yang pertama wajib bagi siapa? Lil muslim wal kafir ad-dimmi ghairu siktil ladzi lam yadhar fihi mabda khalqin adamiyyin. Wajib mengkafani mayit bagi orang Islam dan kafir dhimmi, kafir yang punya jaminan keamanan dan seterusnya, selain bayi prematur alladzi lam yadhar fihi mabda khalqin adami, yang tidak tampak bentuk anggota manusia. Jadi kan ada bayi prematur itu yang lahir kakinya saja atau apanya, tidak. Yang tidak ada tampak anggota manusia. Nah, itu wajib orang Islam, wajib kita kafani. Yang nomor 2 adalah mandubun, sunat kita mengkafani. Boleh kita kafani, boleh tidak. Siapakah dia? Lisiktil ladzi lam yadhar fihi mabda khalqin adami, yaitu bayi atau prematur yang tidak ada tanda-tanda atau tampak bentuk anggota manusia. Itu sunat. Yang ketiga jaiz, boleh bagi siapa? Lil kafir harbi, kafir harbi. Di Indonesia ini karena banyak syarat-syarat kafir dhimmi. Indonesia kalau munas NU itu kafir atau bukan, ada kafir harbi, kafir dhimmi, muahad, musta'man, itu ada 4 bagian. Itu sudah masuk di bawah namanya mahkum, yang dihukum, yang punya hukum. Ada ketetapan hukum, sama-sama rakyat warga Indonesia semuanya. Jadi ada 3 hukum mengkafani, wajib, sunat, dan jaiz. Kemudian hukukul kafan arba'atun, hak-hak mengkafani itu ada 4. Hak-hak mengkafani 4. Hakun lillah, hak Allah Ta'ala. Apa? Ma yasturul aurah, bagian kafan yang menutupi aurat. Jadi haknya Allah Ta'ala, manusia ketika mati ya
penting kafan yang bisa menutupi aurat gitu. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Itu haknya Allah Ta'ala. Yang kain kafan yang bisa menutupi aurat itu sudah termasuk haknya Allah Ta'ala yang menjadi kewajiban. Fayakhtalifu dukuratan wa unusatan. Jadi ada berbeda antara laki-laki dan perempuan. Fala yajuzu isqatuhu wa in awsal mayyitu bidzalika. Maka tidak boleh menggugurkan haknya Allah Ta'ala meskipun mayit wasiat untuk tidak usah dikafanin, ditutupin. Misal gini, ada orang yang masih hidup ya, bukan mati mau wasiat lah. Ini sudah saya matikan ini pakai datanya. Mode pesawat ya. Misal ada orang wasiat masih hidup. Nanti kali waris ketika saya mati udah enggak usah dikafanin, enggak usah ditutup aurat, biarin aja. Seadanya gitu. Nah, maka itu enggak boleh. Enggak boleh ahli waris untuk melaksanakan wasiat mayit tersebut. Jadi haknya Allah Ta'ala ketika dikafani ya suatu bisa menutupi dia auratnya antara kalau laki-laki pusar dan lutut. Nah, yang kedua hakun lil mayit. Haknya orang mati apa saja? Ma yasturu baqiyatal badan minal lifafatil ulah. Bagian yang menutup aurat, menutup selain aurat. Bagian yang menutupi selain aurat. Berarti kalau haknya Allah itu suatu yang menutupi auratnya. Selainnya kalau hak mayit itu ditambah. Selain aurat apa? Di atas pusar, di bawah lutut. Nah itu haknya mayit. Dari lapis minal lafafatil ula, dari lapisan yang pertama. Fayajuzu isqatu idza awsal mayit bidzalika inda bil hajar wa inda ramli annahu haqqun mushtarak lillah walil mayit falayajuz isqatu. Jadi ada dua pendapat ketika mayit berpesan berwasiat kepada ahli warisnya, nanti kalau saya meninggal tidak usah ditutupin, selainnya cukup tutupin aurat saja umpama. Maka menurut Ibnu Hajar boleh ahli waris menggugurkan. Tapi kalau Imam Romli itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu ada dua mustarak, dua gabungan antara haknya Allah dengan haknya mayit. Haknya Allah adalah menutupi auratnya, haknya mayit adalah ditutupi selain aurat tersebut. Ini efek tadi malam ya. Jadi gini, hak lil mayit itu bagian yang menutupi selain aurat. Jadi kan hak Allah yang menutupi aurat. Haknya mayit bagian yang menutupi selain aurat atau tambahan dari aurat tersebut. Nah, kalau ada mayit berwasiat kepada ahli warisnya, nanti kalau mati saya tidak usah tutupin aurat saja. Maka menurut Ibnu Hajar itu boleh digugurkan, diikutin. Yang menurut Ibnu Romli tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada dua mustarak, ada dua hak. Haknya Allah, hak mayit. Yang tidak boleh digugurkan. Haknya Allah ditutupin auratnya, haknya mayit menutupin sisa dari aurat tersebut. Yang ketiga adalah hakul gurama. Haknya orang yang punya piutang. Orang punya piutang. Yaitu al-lifafatus saniyah wasalisah. Yaitu kain lapis yang kedua, ketiga. Kalau laki-laki kan 3 lapis kain. Nah inilah kain yang lapis kedua, ketiga. Itu ketika fayajuzulil ghurama isqatuhuma idza lam tafid tariqa bidunihim.
maka orang yang punya piutang itu boleh menggugurkan lapisan kain yang nomor 2 dan ketiga ketika tirkah harta peninggalan mayit tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya. Ini sangat mungkin sekarang jarang ya, dulu mungkin. Umpama gini, ini orang mayit ini punya hutang kepada si A, si Fulan. Sisa hutangnya katakanlah ya kalau kita diwangkan umpama, sisa hutangnya 1 juta. Sedangkan tirkahnya 500.000. Yang ditinggal mati mayit itu tinggal uang 500.000. Nah, pembelian kain lapis yang nomor 2 ketiga itu butuh uang 1 juta. Umpama 1 juta. Maka yang punya piutang, oh ini punya utang sama saya. Maka berhak bagi saya dosa beli lapisan yang kedua, kain yang kedua, ketiga. Nah, gitu. Karena dia masih punya tanggungan sama saya. Maka itu haknya orang yang punya piutang. Boleh. Tapi kan neser. Ini secara hukum ya, secara hukum. Karena yang cukup mengkafani mayit itu ya udah seperti menutupi aurat, semua sudah cukup. Ya. Ini saking ta'andin saran ya. Alif saya. Hak yang keempat hakul warasah. Maza dalala fi fatisalisah. Fayajul warisa isqatuhu. Haknya ahli waris. Apa maksudnya ahli waris ini? Ini kan kalau laki-laki itu paling sempurnanya itu kan 3 laki-laki, 3 lapisan kain. Lah umpama di mayit ini butuh 5 umpama. Harus enggak, saya mau jangan 3, mau 5 umpama. Lah sedangkan itu kan menggunakan tarikah, harta peninggalan mayit. Lah kata ahli waris, lo ngapain beli 5, 3 saja. Udah 2 ini kan milik kita, nanti ahli waris bagi. Enggak usah. Nah, maka berhak, boleh ahli waris menggugurkan atau menggagalkan pembelian 4 ke 5. Karena sudah sempurnanya itu 3. Jadi haknya kafan ada 4, hakullah, haknya mayit, haknya orang yang punya piutang, haknya ahli waris. Makhadul kafani. Pengambilan, makhad. Pengambilan atau pembiayaan kafan. Yukhadu min tarikatil mayit fa illam takun faman alaihi nafaqatu fi hayati. Nah, pembelian atau pengambilan kafan itu diambil dari tirkahnya mayit. Tirkahnya mayit, harta peninggalan mayit. Maka orang ketika dia mayit itu ketika meninggal, semua kebutuhan mayit seperti ini baik itu harus dipenuhi, hutang-hutangnya harus dipenuhi, baru nanti dibagi. Itu pun kalau masih ada uang. Nah, itu diambil dari harta peninggalan mayit. Mayit punya uang segini, itu diambil pakai itu. Nah, sekarang fa'ilam takun faman alaihi nafaqatu fi. Jika mayit itu tidak punya sepersen pun, sedikit pun uang dari peninggalannya, maka diambil dari yang memiliki hak nafkah, seperti anaknya. Anaknya punya bapak punya tanggungannya dia mampu, maka uangnya diambil dari keluarga tersebut yang punya kewajiban nafkah pada bapak tersebut. Fa illam yakun fayukhadu min auqafin alal akfan. Jika yang memiliki hak kewajiban nafkah itu tidak punya apa-apa, miskin juga, tidak punya, saya tidak bisa beli 3 kain kafan ini, 3 lapis. Gimana? Udah ambil dari auqafin alal akfan, barang wakafan. Nah, biasanya di beberapa tempat, mungkin di sini juga kan ada yang semacam di masjid menyediakan untuk orang-orang yang meninggal itu dikasih kain kafan, atau nanti diberi kemudahan untuk proses tazyih mayit, atau
biasanya juga diadakan bagian majelis taklim, perkumpulan apa, wakaf-wakaf terkait kain kafan. Nah itu diambil dari situ. Karena ada biasa di beberapa tempat itu terkait masalah wakaf, barang wakaf kafan tersebut. Itu diambil dari sana. Di masjid sini tidak ada ya. Ada beberapa masjid, di masjid lain ada juga. Ada ya. Fa'ilam yakun, jika tidak ada di tempat itu wakaf kafan, maka diambil dari Baitul Mal. Pamin Baitul Mal, Baitul Mal kas negara ya. Kalau di kas desa, kas lurah, setiap berapa tingkat sampai ke atas. Fa'ilam yakun, jika tidak ada kasnya ini lagi, kasnya ndak ada. Kenapa kok ndak ada? Efisiensi anggaran. Sekarang kan rame-ramenya efisiensi anggaran. Jadi kasnya kosong. Ya udah, kalau kasnya kosong, maka diambil dari fa'ala mayasiril muslimin. Diambil dari orang-orang yang kaya, tetangganya yang mampu, datangin. Ini sudah ndak ada, kasnya sudah ndak ada, orang ahli warisnya sudah miskin, ndak punya wakaf, barang wakafan kafannya ndak ada. Ayo sampean bantu orang meninggal ini ndak mampu, cuma hanya berapa 1 juta umpama. Mintain orang-orang yang mampu, orang kaya. Tapi sekarang nggak ada ya, udah semuanya bisa lah. Nah, sekarang aqallul kafan al-wajib fihi, paling sedikitnya mengkafani, minimalnya yang wajib, saubun yaumul mayyit sawaun akana rajulan am imra'atan, kain kafan yang mencukupi kain kafan yang mencukupi menutupi seluruh anggota badannya mayit. Saubun yaumul mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ya, kain kafan sudah ditutupin laki-laki mayit laki itu sudah itu cukup. Itu paling sedikit, maksimal, minimalnya. Wa akmalul kafan, paling sempurnanya mengkafannya tuh maksimalnya adalah lirrojuli, bagi laki-laki, salah sulafaid bidin, 3 lapis kain putih, 3 lapis. Walil mar'ati, bagi perempuan, lifafatani, 2 lapis, wa izarun, 1 sarung, wa gamisun, kamis, wa khimarin, dan kerudung. Jadi ada 5, 2 kain lapis, 1 sarung, kemudian gamis, kemudian kerudung bagi perempuan. Kama qala sahibu safni zubat wa dakarun kufina fi iradi la faifin salazim biyadi la fi fafatani wal izaru thumma al-qami sulbidu wal khimaru. Kaifiyatu takfin, cara mengkafani mayit. Yang pertama, yudau qatnun malhanut ala sau'atil mayyit fil mughtasal wa tushaddu bi isabatin liyastamsika ma ala sau'ataini minal qatan. Yudau qatnun malhanut, naruh kapas yang sudah kapas kemudian bersamaan dengan minyak, ala sau'atail mayyit, menutupi bagian kemaluannya mayit, kubul dubur. Fil mughtasal itu apa? Saat masih mayit itu dimandikan. Jadi diletakkan di ini lapisannya itu berlapis, kiri kanan kemudian tengah 3. Nah itu ditaburin dulu minyak harum, kemudian di bagian lubang malu itu ditutupin kapas. Wa tushaddu bi sabatin liyastamsika ma'al sau'ataini minal qad, kemudian diikat dengan sesuatu agar tidak lepas. Biasanya sebelum lapis kain kafan itu 3, itu di bawahnya ada ikatan. Ada berapa ikatan? Nah di sini nanti belakang itu ada.
Yang kedua tusattu ahsanul lafaif wa awsawa, kemudian dihampar. Paling baiknya kain kafan, kemudian paling luasnya, lebarnya. Wa yuzaru alaihi khudud. Nah, kemudian ditabur ya. Jadi sudah saya itu lapis-lapisnya itu ditabur dengan minyak. Kemudian wa yudaru alaiha hanut, ditaburi alaiha atas lafaif itu al hanut penapah minyak. Summa fauqaha dalam fauqaha ya atas lafaif itu asaniyah. Kemudian ditaruh lagi kain yang kedua. Wa yudaru alaiha hanut, kemudian ditaburin lagi. Summa salisah. Kemudian kain yang ketiga. Jadi di setiap lapisan kain itu ditaburin. Wa yudu alaihi mayit, kemudian setelah ditaburin minyak diletak mayit, diletaruh. Jadi ada berapa tim mungkin ya, tim mandiin ada, tim untuk menyiapkan kafan juga ada. Wa yakun 'alal hayatil wati fil ghusli bi an takuna qaddamahu ilal qiblat. Wa yakun 'alal hayatil wati fil ghusli. Posisi mayit itu ditaruh sebagaimana ketika mandi. Bi antakun qadamahu kiblat, maka kakinya itu menghadap kiblat. Kakinya itu menghadap kiblat, kepalanya bagian timur. Jadi bukan seperti posisinya sampean seperti tidur ini. Jadi kaki itu menghadap kiblat. Posisinya. Kemudian ini nomor 2 ya sudah. Sekarang nomor 3. Jadi taruh yudau ala anfihi wa kharqai udunahi wa famihi qatnun. Kemudian taruh kapas ala anfihi, hidung lubangnya. Wa kharqai udunahi, kemudian lubang bagian telinga taruh juga. Wa famihi, mulut. Wa yudau ala wajhi qatnatun qit'atu qatnin malhanut, dan juga ditaruh bagi wajahnya sepotong kapas juga ditaburi dengan campur apa? Minyak. Wa yushaddu bi khaitin la tasqutu li alla tasqut. Dan juga diikat dengan benang agar tidak jatuh. Yang tadi sudah disediakan ini. Wa yudu ala batni kafihil yumna, kemudian ditaruh juga di dalam telapak tangannya yang kanan kapas yang sudah ditaburi dengan minyak. Wa yashuddu bi khaitin, kemudian diikat. Wa qadir kalisra, kemudian juga telapak tangan yang kiri. Wa yudu kadzalika ala batini rukbatahi, juga ditaruh juga di bagian kedua lutut. Summa rusa sabil rijlahi, kemudian ujung jari itu kedua kakinya mayit juga. Ya. Yang keempat tunsabu qadamahu, ditegakkan qadamahu apa? Dua kakinya ditegakkan. Jadi kaki itu ini kan kaki ditegakkan. Nah, misalnya gini, kaki ini ditegakkan. Nah, dianjurkan untuk diikat kaki itu agar tegak kayak gini, jangan kayak gini, tegak, diikat. Waktu doyadul yumna nisro, kemudian taruh tangan yang kanan atas kiri. Kayak orang sholat, ini sempurnanya ya. Umpama mau taruh gini, tangan kayak gini, itu sah-sah saja. Tapi yang sempurnaan taruh. Wa yurfa taraful fafatil ula min al-yusra, kemudian diikat juga ujung lapisan yang pertama dari kiri, gini set, kemudian balik lagi yang kanan, terus yang lapisan kedua, ketiga. Kan gini biasanya. Nah, ketiga enggak dia. Jadi memulai melipat lapis pertama dari sebelah kiri lipat kiri, kemudian di sebelah kanan, di kiri, kanan, dan seterusnya. Ya. Nah, yang diikat itu kan tali. Nah, yushaddu majmu'ul kafan bi khamsati usubin. Diikat semua lipatan kafan itu dengan 5 ikatan. Jadi tadi itu ketika lapisan kain 3 itu mau ditaruh, itu disiapkan dulu ikatannya itu 5. Ada 5. Kalau memang butuh dari 5 itu boleh. Lebih dari 5 boleh. Tapi yang ini kalau 5 cukup sudah cukup, jangan ditambah.
Apa yang 5 itu? Fi tarafil kafan fawqa rasi. Di ujung kafan itu di atas kepala. Nah, itu kan ada ikatan. Alamin kabaihi, kedua paha. Kemudian apa ini? Kemudian alal aji, pantat. Kemudian arubbatai ini. Kemudian lutut, bagian lutut. Kemudian tahtal qadamai ini, di bawah kedua kaki. Wa takunul aqsab unsyutatan liyasulahalluha fil qabri. Nah, 5 ikatan ini, semua 5 ikatan ini ketika dikat itu jangan dilonggarin. Jangan terlalu dikencangin gitu. Liyas hula halluha fil qabri. Supaya memudahkan untuk dilepas ketika di liang kubur. Jadi jangan diikat nih. Nanti ketika dalam kubur larat nih, habis sedente si aden apa. Jadi katanya itu jangan terlalu dikencangin ya. Wa makafanul mar'ah fayubda bil izar. Nah, kalau kafan perempuan itu dimulai dengan izar, sarung, baina surah wa rubba, antara lutut dan atau pusar lutut, summa gamis, kemudian gamis, yaumu jami jasadiha, yang mencakup semua jasadnya, summa himar kerudung yastur ra'saha, yang bisa menutupi kepalanya, wa unukaha, lehernya, wa sadraha, dan dadanya, summa lifafataini, kemudian 2 lapisan tersebut. Jadi memang di atas itu ada gamis, kemudian kerudung, kemudian apa tadi itu? Ya, kerudung, gamis. Nah, kemudian masailu fil kafan. Tak selesaikan dulu. Al kafanul mausul afdal minal jadid. Nah, kafan yang dicuci lebih utama dari yang baru. Di dalam sini kita pakai kafan orang meninggal itu ya kafan yang sudah dicuci. Nah, tapi itu lebih utama daripada yang baru. Kalau orang hidup itu lebih baik menggunakan yang baru gitu. Kafan. Nah, laulam yukaffan wa sulliya alaihi sahat mal karohah. Walau dufina biduni kafanin falayun bash bikhilafi ma lau dufina bila sholatin. Nah, ada permasalahan. Jika ada mayit tidak dikafanin dan disolatin, belum dikafanin langsung disolatin. Nah, setelah mandi maka sah sholatnya tapi makruh. Kan ada belum dikafanin, mungkin sudah ada orang meninggal di rumah sakit, mungkin sudah dimandiin tapi belum dikafanin di rumah. Kemudian di rumah sakit sholat atau tiba di rumah langsung sholat, udah langsung dikafanin karena banyak yang nunggu. Nah, itu sholatnya sah tapi makruh. Walau dufina biduni kafanin falayun bash bihilafi ma lau dufina bila sholatin. Jika mayit itu dikebumikan tanpa dikafanin, mungkin orang nggak ngerti, langsung mayit ini langsung dimakamkan tapi belum dikafanin, bukan mayit mati syahid, maka tidak perlu selesai. Oh, ini kemarin udah dikafan gimana? Udah nggak usah digali lagi. Fala yunbash. Bihilafi ma lau dufina bila sholatin. Nah, beda. Kalau dia dimakamkannya itu belum disolatin, harus disolatin dulu, Nah, kemudian la yajuzu takfin illa ma yajuzu lahu lubsuhu fi ayatihi. Tidak boleh mengkafani kecuali apa yang diperbolehkan digunakan semasa hidupnya. Fayahrumu takfinu rajul biharin wa muzawwiduna mar'ah. Kemudian maka tidak boleh laki-laki itu menggunakan kain kafan yang terbuat dari sutra. Tidak boleh. Di masa hidupnya tidak boleh, juga waktu mati tidak boleh.
Kemudian al-mayit muhrim la yugotta ra'suhu wa la yutayyab. Wa kadal muhrima la yustar wajwa. Orang mati yang dalam keadaan muhrim tidak perlu ditutupi kepalanya dan tidak perlu dikasih minyak. Tadi kan dikasih minyak, harum. Nah, itu tidak usah kalau dia mati dalam keadaan ihram. Lagi ihram ya, bukan mati waktu di Mekah atau Madinah. Ya, waktu di Mekah. Waktu di Mekah tapi dalam keadaan tidak dalam keadaan ihram ya tetap aja sama. Tapi dalam keadaan ihram dia melakukan umroh ketika tawaf mati. Maka ketika dikafanin tidak boleh ditutup kepala ya, dan tidak usah dikasih minyak. Begitu juga perempuan yang lagi ihram tidak usah wajahnya ditutupin. Kemudian yahrumu kitabatu syai' minal Qur'an minal kafan aw biduni mayyit. Li'annahu sayahtali bisadid. Haram menulis sesuatu dari Quran. Umpama kafan ini ditulis Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditulis lagi ayat kursi umpama kafannya, itu tidak boleh. Haram. Atau badannya mayit ditulis di badannya mayit atau badannya seperti di tangannya. Seperti orang nyontek ujian itu man rabbuka wa man nabiyuka, ditanyain. Jadi pertanyaan-pertanyaan malaikat itu ditulis di tangan ini. Biar ketika ditanyain ada contekan lagi. Itu tidak boleh. Hah? Tulis yang ini tapi bagian. Atau kapan ditulis kafannya tidak boleh. Tapi kalau yang keranda yang hijau itu bukan kafan itu. Itu keranda yang kafannya yang dibawa. Lianau saya tadi itu bisa karena nanti akan tercampur dengan nanah. Orang yang meninggal kan lama-lama nanti ada berbau tercampur. Kemudian yukrahu ittikhadu kafanin illa dzakana min asri ahli salihin aw kana min mali qata'a bihilhi. Makruh menyimpan kafan. Saya beli kafan. Nanti kamu kalau saya meninggal pakai kafan ini yang saya simpan berapa tahun. Nah, itu makruh. Nyimpan kafan. Mau siap-siap meninggal. Ada tandanya. Jangan disimpan kafannya. Uangnya simpan buat bayar hutang, takut ada tanggungan yang lain. Illa idza kana min sarah hadis sholihin, kecuali kafan bekas dari bekasnya para ulama soleh, aulia. Nah, itu tidak apa-apa disimpan. Saya dapat dari orang-orang soleh, aulia, kafan ini saya simpan. Tidak apa-apa. Atau juga dan dipastikan itu juga kafan yang dibeli dari harta yang dipastikan halal. Masalah hamlil mayit, masalah membawa mayit. Yajibu bayhatin, wajib posisi apapun ketika membawa mayit itu terserah, wajib. Mau posisi gimana? Tetapi wa yahrumu in kana bihatin muzriyatin, haram ketika membawa mayit itu dengan cara muzriyah. Muzriyah itu apa muzriyah itu? Kayak ini, meremehkan, merendahkan. Meremehkan ketika bawa mayit, digoyang kanan kiri atau pura-pura dijatuhin, tangkap lagi, dilempar, ini kan merendahkan. Tangkap dia. Nah, itu tidak boleh, haram. Dengan cara seperti itu, merendahkan, meremehkan, karena mayit juga perlu dimuliakan. Au yusha minhu sukut, atau membawanya dengan cara dikhawatirkan jatuh. Kenapa nanti? Harus yang kuat yang bawa. Ini bawa anak kecil, dikhawatirkan jatuh nanti. Wali hamlil mayit kaifiyatani, membawa mayit, karena itu ada dua cara. Ada dua cara yang membawanya. At-tarbiyah. Apa tarbi itu? Wa huwa ayyahmilahu arbatun. 4 orang. Tarbi itu 4 orang yang membawa mayit tersebut. Kullu wahidin biruknin. Satu-satu itu di ruku, di bagian pojok itu. Fa'in ajazu fa bisatatin. Jadi ini 4. Jadi
Depan 2, belakang 2. Depan 2 berarti kanan kiri itu rukun. Fain aja zufisatin, jika 4 orang ini tidak cukup, mayitnya itu gemoy, gemuk. Jadi kalau 4 orang itu, apalagi yang bawa kurus-kurus, tidak kuat, khawatir jatuh, ya tambahin 6. Tambahin 6. 6 tidak bisa, harus 8. Yang bawa. 6 tidak cukup ini, karena berat badannya 200 kilo umpama. 8. Cara yang kedua adalah alhamlu bainal amudaini, membawa dan ditambah 2 kayu itu. Wahiyal afdal, ini lebih utama. Wa huwa ahya milau salah satun yadau ahadum al-hashbataini al-mutaqaddimataini ala aitikaihi. Jadi membawa 3. Jadi 3, jadi tambah ini mungkin ada ya, kita keranda itu ditambah kayu dijat panjang. Lah itu yang di depan itu 1. Yang belakang 2. 1 itu gini nah, yang belakang 2. Wa yuhid isnani miyatan. Jadi yang 2 yang belakang. Fa in ajazu fayuzadu isnani. Nah, jika tidak bisa, jika 3 itu tidak kuat, tidak mampu, sudah tambahin 2 lagi. Nah, 2. Yahmilani hasyibataini al-mutaqarrib. Jadi yang 2 itu nambah untuk bawa di depan, ya depan. Yang ketiga yusannul masyu ma tashil janazah wal gurbu minha. Disunatkan untuk berjalan. Disunatkan ya berjalan ya. Tapi kalau dari rumah sakit ya pakai ambulan. Rumah sakitnya Surabaya, rumah dukanya di Sampang, itu sunat berjalan, kita jalan aja. Ini sunat. Nanti capek ya. Akhirnya yang bawa mayit itu jadi meninggal juga karena kecapean, napas sesek semuanya. Ini dari Suramadu sampai ke Sampang. Ini sunat, sudah berjalan. Tapi kalau cuma hanya dekat di sini dari masjid pemakaman yang utara, ya cukup bawa, jangan pakai ambulan. Ambulannya cukup dari rumah sakit lah ke rumah duka ya. Disunatkan berjalan matashil jenazah, mengiringi jenazah berjalan. Wal qurbu minha, dan yang mengiringi itu dekat dengan jenazah itu. Jangan terlalu jauh-jauh. Kecuali memang kalau banyak mengiring-iringin itu. Wal afdal amamaha, paling utama ketika mengiring jenazah itu di depan. Lebih utama. Mungkin kalau membludak banyak masyarakat yang mau ngiringin, mungkin tidak bisa terlalu di depan semuanya, di belakang. Ini utama di depan. Wal isra biha, cepat, agak cepat gitu, jangan pelan-pelan, jalannya jangan pelan-pelan, kasihan. Nah, agak cepat, jangan lari tapi bukan lari ya, lari maraton, ya, agak cepat jalan, dipercepat ya. Jangan lambat kayak jalannya orang cewek atau apa. Wa yuqra'u bunisalha. Khusus perempuan makruh mengiringi jenazah, makruh. Terakhir wa yusannu suku. Oh, ada tambahan. Wa yuqra'u tadi di atas ya. Tadi kan cara membawa mayit itu ada 4. Kalau tidak cukup ditambah 6, 8. Nah, kalau 2, 1 yang bawa atau 2 orang itu tidak makruh. Membawa mayit 2 orang atau 1 orang itu makruh. Meskipun dia berbadan kuat. Illa fitifil, kecuali anak kecil. Anak kecil umur 6 tahun tidak apa-apa bawa 1 orang aja. Nah, kalau sudah besar, meskipun dia kuat bawa 1 orang ini kuat, itu makruh. Ya. Yang terakhir wa yusannu sukut 'alal hamli mutafakkiran fil mauti wa halil mayyit. Disunatkan diam ketika membawa. Mutafakkiran fil maut, sambil memikir tentang kematian.
Jadi ketika membawa mayit, ketika mengiringi mayit ke kubur, itu jangan ngomong, oh ya gimana, dan sebagainya. Ngomong-ngomong, apalagi yang bawa itu, gini, nanti gimana habis ini kita ngopi atau apa lah. Jangan. Kita harus diam sambil berpikir terkait kematian. Allah, saya nanti seperti ini. Saya nanti seperti ini juga. Tinggal waktu. Tidak tahu kapan saya seperti ini. Kemudian mikir, kira-kira saya mati dalam keadaan husnul khotimah apa enggak? Saya mati dalam keadaan membawa iman apa enggak? Saya mati itu dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa apa enggak? Jadi kita pikir tentang kematian. Ketika saya mati, apa yang saya bawa? Uang tidak bisa saya bawa, mobil tidak bisa saya bawa. Tapi uang yang saya infakkan, nafkah apa saya sedekahkan, itu yang menjadi yang bisa saya bawa bekal. Dan seterusnya kita mikir, jangan mikir urusan nanti mau ngopi, mau kemana. Mikir terkait kematian. Atau orang ini mati husnul khotimah, bisa enggak seperti beliau ini mati? Dan seterusnya. Jadi mikir tentang kematian. Kalau orang ingin mati, kalau wahalil mayit, dan dalam keadaan mayit badal maut. Nah, juga kita mikir keadaan orang mati itu gimana setelah dikuburkan, gimana? Aduh, saya selamat gak nanti dari siksaan kubur? Ketika ditanyain saya bisa menjawab apa enggak, dan seterusnya. Jadi dipikir itu. Nah, orang kan kalau mikir mati itu kan ingat dosa. Ingat dosa ya. Tapi kalau orang yang ingat mati tidak ingat dosa, itu perlu itu ditanyakan ya. Sehingga kalau ingat mati itu ingat dosa, ya Allah, beri penyesalan dan ya. Sepora bi pangeran ingin mati. Nah, kalau ingat mati, ingat dosa. Ketika ingat dosa, dia ingin taubat dan dia tidak mau mengulangi kesalahan kedua kalinya. Itu tujuannya. Makanya kan disuruh ingat mati. Termasuk juga salah satu kata hadis Nabi, salah satu menghidupkan hati yang mati, hati yang keras. Ya, hati yang keras yang mati adalah salah satunya dengan memperbanyak mengingat mati. Salah satunya gimana mengingat mati? Ya kita tahlil, kita ikut nyolati, ikut ya. Hada wala salah, ini yang sebenarnya asal seperti ini. Jangan kita ngomong-ngomong yang tidak ada kaitannya dengan kematian atau tidak ada kaitan dengan jenazah tersebut. Wa qad istahsana ba'dhum al-jahar bidzikri. Nah, sebagian ulama menganjurkan kebaikan jahar bidzikir, mengkeras zikir ketika mengiring jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saya lihat nanti bisa kalau dia mati ini. La ilaha illallah. Dikir, dikeraskan. Jangan didiamin. Dikeraskan. Disunatkan. Biar apa? Ketika ada orang lewat jangan dia mati. Kalau ambulan, tanda-tanda bawa orang sakit yang kritis kemana, itu kan dibunyiin. Jadi orang, kan bunyinya ambulan itu kan ada tanda, ada yang sakit, ada yang mati ya ini. Itu kan tahu, kalau ada ambulan, jadi minggir, kan tahu kan. Begitu juga, la ilaha illallah, ada orang mati ya. Ketika dia tahu ada orang di dalam rumah, ada bunyinya, ada suara dzikir la ilaha illallah, maka dia langsung ada yang mati. Ketika ada yang mati, ingat mati. Ketika ingat mati, ingat dosa. Dan seterusnya. Jangan cukup ingat dosa toh, tapi cukup dilanjutkan apa?
bertaubat, kemudian memperbaiki. Liyas jalan nas anil kalam fi malayani. Ya, zikir itu dikeraskan apa? Tujuannya biar kita itu disibukkan dengan zikir itu agar terhindar dari perkataan yang tidak ada faedahnya. Kalau tidak dizikirkan ngomong, ya gimana nanti ya gini-gini ya. Kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sambil jalan cepat-cepat. Nah, gitu. Ini memang disunahkan memperbanyak zikir. Allahu a'lam. Mohon maaf agak panjang karena tinggal 2 pertemuan kayaknya ini terkait jenazah. Berarti pas ini. Sholat alal mayit sama memakamkan. Bagus. Nah, cukup. Cukup ya? Ya. Ini apa? Laki-laki. Iya, perempuan. Perempuan yang makruh. Apanya? Bunda. Bukan. Maksudnya perempuan mengiringi jenazah. Baik laki-laki dan perempuan itu makruh. Jadi dia jenazah diantar ke makam itu makruh. Makruh ya. Karena perempuan tidak kuat ya. Jadi makruh. Nah sampai haram makruh. Tapi ya biasanya ada keluarganya, dari keluarganya, keluarga-keluarga terdekat. Bukan jenazahnya, perempuan yang makruh. Ya, kalau jenazah perempuan masa dia berdiri jalan sendiri. Jadi nanti tanya bagian sholat itu panjang nih, bagian termasuk memakamkan mayit itu ada baca-bacaan yang bisa meringankan dan seterusnya. Ada yang di sini juga. Terkait ini nanti memakamkan di beda tempat. Orang luar negeri dimakamkan di Indonesia, orang Malaysia dimakam di Madura. Nah, itu nanti perlu dibahas lebih lanjut selama ini. Nah, ini. Atau orang yang mati di tanah haram, kemudian dia adalah orang keluarganya umroh, orang tuanya meninggal di tanah haram. Kemudian sama nanya, kalau tanah haram siapa yang kita bisa ziarah? Udah ke Madura, itu gimana hukumnya? Itu dibedakan nanti antara yang tanah haram dengan yang lain. Enggak, bukan itu. Bukan. Dia kayak gini, ya semacam ini kayak. Jadi mungkin ya, ini kan udah ada prakteknya. Bisa lihat video-video yang banyak YouTube. Tapi ambil yang kalau mau lihat di YouTube itu sampean YouTube sekalian like, share itu NU online. Nah, jadi NU online sampean di situ ada. Tadi sebelum habis sahur itu saya cek juga ada. Atau Buya Yahya. Itu
Itu insya Allah sesuai dengan yang. Jadi saya kan ini cuma hanya menjelaskan gini, ada prakteknya. Jadi saya lihat apa yang di praktek tadi, saya sempat cek di online itu YouTube, karena saya praktek sama Buya ini sesuai yang saya baca di online itu. Ada cara mengkafani jenazah laki-laki sama perempuan. Bisa ada. Jadi caranya itu bukan berarti harus gamis kayak orang enggak, atau kerudung berarti kodungan kayak. Tapi tetap putih kayak gitu. Jadi putih itu memang utama sebenarnya. Utama kayak pakaian putih, pakai putih, warna putih ya. Jangan yang pakai kain kafan yang sudah lawas, kotor, sudah tercampur agak kecoklatan, kekuningan. Kayak ceritanya siapa ya? Ceritanya Abu Nawas atau siapa itu. Jadi dia mau pakai, ini enggak tahu, saya dulu itu dengar cerita, pakai minta meninggal apa kain kafan yang sudah lama yang agak kekuningan. Nanti ketika dia bilang kubur ditanya sama malaikat. Ditanya, "Mana buka?" "Loh, kenapa tanya saya lagi? Saya sudah lama ini. Saya mayit jenazah lawas ini." Bukan baru lihat ini, kain saya sudah lama ini agak kuningan. Ini saya lupa saya. Apa salah satu habaib apa Abu Nawas ulama. Jadi pakai warna yang agak kuning yang sudah lama itu. Itu caranya mengecoh malaikat ya. Itu cara. Itu nanti ini ada prakteknya, bisa lihat di NU online atau Buya ya. Sesuai dengan yang saya jelaskan kaifiyatul takfin, cara mengkafani itu. Kayak tadi ada ikatan 5, itu sesuai juga 5. Jadi sebelum itu jadi ikatan itu bukan di ikatan itu ditaruh setelah mayit ini, bukan ditaruh sebelum mayit diletakkan. Itu tapi ikatan itu di bawah, jangan di atas. Kalau di atas bisa mengikat ya. Di bawah kain lapisannya. Sesuai ya. Maunya tadi bawa laptop dan ada proyektornya, jangan. Nah, ada sekarang insya Allah ada. Cukup sama dengan ini. Ini termasuk secara sempurnaannya ya. Kesempurnaan untuk mengkafanin. Nah. Ini hanya kesempurnaan saja. Kesempurnaan. Kemarin kan sudah tentang mandi ya. Ini memang kesempurnaan posisi mayit ketika mandi dan mengkafani itu sama. Kepala timur, kakinya ngadep ke barat. Jadi posisinya, nah ini anggap kalau ya gini. Ngomong kita jaga. Kayak gitu. Ini kesempurnaan. Ketika kita menemukan posisi berbeda, itu tetap sah-sah saja. Tidak sampai batal atau harus diulangin lagi, enggak. Ini hanya kesempurnaan saja. Sunnah. Ya. Kenapa? Kenapa? Oh, iki. Pelan serem makin. Pasal. Pahala anak yang belum balik. Kenapa? Dapat pahala apa enggak gitu? Oh, ini. Ya. Terkait anak yang belum balik. Ini. Anak yang belum balik itu kan bukan mukallaf. Dia semisal dia melakukan kesalahan atau tidak sholat maka tidak berdosa
ya kan? Nah, selama dia belum balik, ketika kebaikan-kebaikan dia lakukan itu dicatat. Keburukan yang dia lakukan tidak dicatat. Nah, kecuali dia anak kecil itu bikin kesalahan yang merusak barang orang lain, misal HP-nya orang lain dibanting. Nah, jadi tetap, saya anak kecil, wong sholat aja ndak apa-apa, ndak sholat, berarti HP ndak usah diganti, ya ndak, tetap orang tuanya nanti ganti. Ini bagian hakul adami ya. Nah, jadi ketika anak kecil, makanya kan kata Nabi di umur 7 tahun, mungkin kemarin sudah dijelaskan itu, ketika umur 7 tahun, 6 tahun, yang masih tamis, yang belum balik itu walinya, orang tuanya wajib memerintahkan untuk berpuasa. Puasa. Kemudian perkara nanti dia batal terserah. Jangan kita paksakan. Kalau bapak tidak memerintahkan anak baik sholat atau puasa, maka yang dosa siapa? Bapak ketika tidak memerintahkan anak. Anaknya enggak, karena dia belum. Yang wajib itu bapak memerintahkan anak yang masih belum balik. Ketika sudah umur 10 tahun, dalam kitab itu sudah umur 10 tahun, maka yang nanti tetap anak ketika tidak mau, kamu sholat, tidak mau, boleh dipukul dengan cara mendidik. Tapi di efek jerah, karena kan tujuannya ada efek jerah, biar tidak mengulangi lagi. Maka paling efek jerah di zaman sekarang itu adalah HP, nyita HP-nya anak. Kalau HP sudah disita, kamu kalau sudah sholat, saya sita HP-nya. Nah, ini gini, dia masih belum balik di umur itu. Kenapa? Orang tua wajib memerintahkan anak untuk sholat di umur 7 tahun. Ketika di umur 10 tahun, ketika anak tidak mau, boleh orang tua memukul. Nah, kan kewajiban bapak itu wali memerintahkan anak. Kalau bapak tidak memerintahkan, maka yang dosa bapak. Nanti gini, Jong sholat, udah ya sholat, tidak mau ya udah, kamu harus sholat, harus puasa dulu, terserah nanti sehari puasa besok ndak, ada latihan, nah gitu. Nah, ini paham ya, bukan ini kalau di umur segitu 7 tahun. Nah, kalau di umur berapa tadi, ketika sudah dewasa atau nanti di suatu saat anak melakukan kebaikan, anak yang melakukan kebaikan semasa hidupnya, maka pahala tetap mengalir kepada orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, sebagian di hadis ini kemarin dibahas. Nah. Ini dalam Syarah Sunan Ibnu Majah Imam Suyuti, qauluhu waladin soleh. Tadi kan ada hadis terkait ada 3 amal yang tidak terputus, seperti yang pertama, yang salah satunya ada anak soleh mendoakan. Nah, dijelaskan innama dahu tahridin lil walad ala dua ya bi hatta qila yahsul lil walid sawabu man amilal walad as-solih sawa'un da'a li abihi amlah kama anna man gharasa syajaratan yaj'al lil gharis sawaba bi akli samratiha sawa'un da'a lahul akal amlah. Jadi ini pahala yang dilakukan anak soleh itu tetap mengalir kepada orang tuanya. Meskipun dia mendoakan bapaknya itu tidak, artinya doa Allah doakan tidak, tetap mengalir apa yang dilakukan. Sebagaimana orang yang menanam, sebagaimana orang menanam pohon itu kan mendapatkan pahala, meskipun dia tidak makan buahnya atau apa, tetap dapat pahala selama dia ada pohon tersebut. Nah, oleh sebab itu di hadis yang lain, ketika amal-amal itu, ketika orang tua kita meninggal, amal-amal yang kita lakukan, anak-anaknya itu akan dilaporkan kepada orang tuanya meninggal.
Mbak, Bu, ini anakmu melakukan ini. Hari ini lakukan ini. Anakmu sekarang istiqomah salat subuh berjamaah sampai isyraq dan seterusnya. Tetap ngalir. Bergembira orang tuanya. Ini yang kita lihat. Ketika laporan itu berbentuk maksiat kejelekan, maka orang tuanya itu menangis. Menangis dan sambil berdoa. Berdoa mudah-mudahan anaknya menjadi orang yang baik atau sadar. Ini saya pernah merangkum ini materi. Seperti itu. Kenapa itu ada perintah? Perintah untuk mana ya tentang kemarin itu kan ada. Jadi yang tadi itu, kenapa kok bapak ketika anak umur 7 tahun itu berdosa kalau dia tidak memerintahkan anak? Karena itu sesuai dengan hadis. Kemudian dalam kitab ini juga ada bahwa harus kita bapak harus memerintahkan anak ketika di umur 7 tahun. Perintahnya wajib. Ini di sini. At-taklif, syarat wajibnya wajibnya puasa, nomor 2 taklif, harus mukallaf. Ayyakuna balighun akilan, harus baligh akil. Wa masobi, ketika anak kecil, fayajibu ala wali amri, maka wajib bagi orang tuanya memerintahkan ayyamurahu bisaum lisab'i sinina. Wajib memerintahkan anaknya berpuasa di umur 7 tahun. Wa yadribahu idza taraka li sinin in ataqahu, dan boleh dipukul dengan ada efek jerah jika anak tersebut tidak mau ketika umur 10 tahun. Tapi itu kalau keluar, kalau tidak kok jangan dipaksain. Wajib. Artinya kalau wajib, kalau meninggalkan maka haram. Nah ini, bentar, tak tambahin. Diriwayatkan dari An Jabir Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amalakum turat ala aqaribakum wa syarikum fi kuburihim fa in kana khairan istabshiru bi wa in kana itu qalu Allah alihim ayyamalu bi taatika. Diriwayatkan oleh Imam Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna amalakum turat ala aqaribikum wa syarikum fi kuburihim, bahwasanya amal-amal kalian kelak akan dilaporkan, dipertontonkan kepada keluarga kalian, orang tua. Kemudian fa'inkan di waktu ini orang tua yang sudah meninggal ya. Fa'inkan khairan istabsyirbi. Ketika amalnya itu baik, maka dia senang banget. Berbahagia banget karena ada laporan tersebut. Wa in kana ghairu dzalika, ketika amal itu bukan amal baik atau jelek, maka anak orang tua itu sedih, menangis sambil berdoa. Allahumma alhimhum ayyamalu bi taatika, ya Allah, berikanlah hidayahmu ilham untuk anakku melakukan taat kebaikan. Iya. Diturunkan pas apa nih? Oh ini semacam kayak pamit itu ya? Biasanya di beberapa tempat itu, jadi seborana nikah pamit ya, kemudian anaknya kebebe, sebelum berangkat ke wallahu alam itu. Apa sunat apa wallahu alam. Enggak tahu. Masalah itu enggak tahu saya. Tanyakan aja tradisi. Yang saya tahu itu tradisi yang kami itu boleh gitu. Tujuannya katanya biar enggak ingat gitu. Ya harus ingat lah. Secara syariat yang dilakukan tidak menyalahi syariat, artinya tidak menyalahi syariat. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu kan ada dua.
Penting tidak menyalahi syariat lah. Cuma lewat tujuan tidak ingat, tidak terlalu meratapi sampai gitu. Tapi sebenarnya harus ingat. Kenapa kau harus ingat? Ketika anak ditinggal orang tua harus ingat. Ketika ingat dia mendoakan, dia memberikan nafkah, bersedekah atas orang tuanya. Kalau tidak ingat sama sekali, tidak mendoakan, tidak bersedekah. Tetapi tadi yang saya katakan di hadis ini, syarah hadis, tetap dapat aliran pahala apa yang dia lakukan kebaikan. Nah, kalau itu sunat apa enggak? Apa mungkin tradisi? Sama dengan tadi yang lewat di bawah itu. Hah? Wallahu alam, saya tidak tahu saya. tradisi yang baik insya Allah lah. Penting tidak menyalahi aturan. Kalau yang ada sambutan itu saya rasa itu istihsan baik. Kenapa sambutan itu baik? Pertama tujuan dalam intinya kan ada pengumuman. Apa pengumuman tersebut? Pertama, tahlil jam berapa? Apa habis maghrib, habis isya? Nah itu. Yang kedua, kan meskipun tidak banyak hadir, tahlil kapan? Oh mari maghrib. Yang mungkin pasti nih mulut ke mulut atau di grup. Yang kedua, pembebasan. Bukan pembebasan. Ketika Anda punya utang, barang ini punya utang, bisa langsung ke ahli warisnya. Kalau panjenengan ridho mengikhlaskan hanya berapa, kita berterima kasih. Kan barang bisa jadi mayit ini punya utang 10.000, 50 dia lupa. Nah, dia ingat, oh kasihan 50 biarin lah. Nah, kalau berapa juta ya didatangin. Lah terus apalagi pengumumannya juga ketika ada kesalahan maaf dan seterusnya. Ini baik, sambutan seperti ini baik. Hanya bagus untuk menginfokan, terutama masalah diwari. Terus juga persaksian. Nikah saksi yakin ki, nikah orang saya penten. Siapa sakit? Saya ki. Seperti pemaksaan, saya ki. Saya yakin nikah saya nama punten saya. Satu jawab satu pertanyaan atau satu jawaban. Saya jawab. Jadi persaksian itu bagus, ada juga itu. Kalau tidak salah di hadis itu. Kemudian dihukum di bab fikih ada persaksian. Itu bagus. Tapi kalau seperti ini ya penting tidak melanggar syariat, insyaallah tidak haram. Tidak melanggar syariat tidak haram. Talqin, ya talqin itu di madhab ahlus sunnah wal jamaah, tradisi kita itu talqin. Talqin itu memang kayaknya hukum dalilnya apa dikiaskan, saya lupa saya. Itu ada dalilnya. Kalau dalil murni Quran hadis itu tidak ada. Secara khusus pembahasan ini tidak ada. Tapi kalau dasar itu dikiaskan, ditalkin. Itu Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuk bid'ah hasanah, bagus. Dasarnya. Kalau bukan aswaja tidak ditalkin. Ditalkin langsung. Dosa talkin, tahlil tanda. Tapi gini ya, yang mentahlil itu bagus. Bukan bagus. Tapi yang menjadi kesalahan besar adalah ketika dipaksa dengan minjam uang kemana-kemana dan itu yang menjadi beban nanti. Itu memang yang dikritik oleh sebelah. Tahlil itu bagus. Bukan apa? Tapi katanya meskipun tahlil bagus kan, dia minjem kan ada orang yang ngantar beras, ngantar telur dan sebagainya. Itu yang bagus juga. Dan pembiayaan tahlil itu tidak menjadi kewajiban tirkah peninggalan. Jadi tirkah yang harus diambil itu ya dari apa? Dari pembelian kafan,
Pokoknya bagian merawat jenazah itu diambil dari cerita peninggalan mayit. Cukup ya. Sudah waktunya duha ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.